Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardin, yudabbirul khalaiqa ajma'in. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin. Sallallahu alaihi wasallam wa ali kulli wa sairis sholihin. Sahabatku yang dirahmati Allah, begitu indahnya kita sebagai seorang muslim, seorang Islam, maka oleh karena itu kita harus memahami tentang Islam, iman, dan ihsan. Sebab kalau kita sebagai orang muslim, khususnya umat Islam, tentunya harus mampu menjelaskan tentang Islam itu apa, tentang iman itu apa, dan ihsan itu apa. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya sampaikan uraian-uraian tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah tempat penyucian anggota-anggota lahir dari segala dosa dan menghiasinya dengan tujuan taat kepada Allah Ta'ala. Iman adalah tempat penyucian hati dari perbuatan buruk dan sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan makom-makom yakin agar siap untuk menggapai ma'rifatullah. Ihsan adalah tempat di mana seorang hamba dapat bermusyahadah, melihat dengan mata hati atau merasa selalu diawasi Allah. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah fi Syarhi Al-Mabahis Al-Asaliyah halaman 66 sudah terperinci tentang Islam, iman, dan ihsan. Di dalam ketauhidan, iman berarti membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan secara ketauhidan. Dan dalam pemahaman lain dapat diartikan bahwa iman adalah menetapkan keyakinan akan sebuah kebenaran dalam hati. Kemudian keyakinan itu diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan nyata. Cara menghidupkan iman, perbanyaklah membaca tahlil. Karena kalimat La ilaha illallah sangat ringan di lidah kita, tetapi sangat amat berat timbangan pahalanya di sisi Allah. Kalimat la ilaha illallah punya tempat tersendiri di dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas an Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Amr ibn As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu min ahadin yaqul la ilaha illallah hadha haditsus sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat itu tidak akan terjadi selama ada seseorang yang membaca kalimat La ilaha illallah. Jadi Rasulullah sudah menegaskan bahwa kalau kita tidak ingin dunia ini cepat berlalu, cepat kiamat, mari kita kumandangkan kalimat La ilaha illallah.
Selama kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Islam, kita sebagai penegak agama Allah, selama kita membaca kalimat la ilaha illallah, insya Allah dunia ini tetap bersinar. Dunia ini akan tetap bersinar. Akan tetapi sebaliknya, kalau umat Islam sudah tidak ada mengumandangkan, melafatkan kalimat la ilaha illallah, tunggu kehancuran dunia. Tunggulah hari akhir. Sahabatku yang dirahmati Allah, hakikat ihsan adalah muraqabah. Hakikatul ihsan muraqabatullah ta'ala fi jami'il ibadati syamilati lil iman wal islam hatta taqa'a ibadatul abdi kullaha fi halil kamal minal ikhlas wa ghairi. Kita berbicara tentang ihsan. Hakikatnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah kepada Allah dalam berbagai ibadah yang meliputi iman dan Islam. Kalau kita sudah menyatu ihsan di dalam sanubari kita, tentunya meliputi iman dan Islam yang sudah kita genggam, sehingga seluruh ibadah kita sebagai hamba akan mencapai kesempurnaan, akan mencapai keridhaan. Tetapi itu harus kita dasari dengan ikhlas lillahi ta'ala, kepada Allah dalam mengerjakan seluruh aktivitas amaliyah kita dalam keseharian, sehingga kita akan dapat bermuraqabah kepada Allah, karena selalu berzikir kepada Allah akan melekat ihsan itu dalam sanubari kita. Agama kita sudah dibenarkan oleh Allah. Agama kita sudah menjadikan jalan kita menuju surga. Di Al-Quran juga disampaikan, Inna ad-dina 'indallahi Islam, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Agama Islam sudah ditempatkan yang paling tinggi di sisi Allah. Maka janganlah berselisih. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat menghisabnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan sekali-sekali kita bermusyrik kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita menduakan atau mengabaikan ayat-ayat Allah. Karena sudah jelas Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan di bumi ini. Bahkan di langit pun Allah sangat mengetahuinya. Sesuatu apa yang kita lakukan pasti Allah bukakan nanti di yaumil akhir. Wallahu ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi,
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi sudah sangat pasti bahwa Allah Ta'ala sudah memberikan semuanya, hanya kita diberi untuk hanya melaksanakan perintahnya. Jangan sampai kita tidak mengerjakan yang diperintahkan. Berikut ini adalah beberapa ciri orang beriman kepada Allah, yaitu apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Ini ciri sebagai orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah pasti bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kepada mereka bertambahlah iman mereka. Mereka yang benar-benar mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hanya kepada Allah mereka bertawakal atau berserah diri. Jannatun Na'im, hanya surga yang pantas diberikan untuk kita yang mau mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi sebaliknya, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Sahabatku yang dicintai Allah, jika kita mengabaikan perintah Allah yang terdapat dalam Islam, iman dan ihsan, seakan-akan kita ini buta hati kita. Buta hati kita. Kalau buta hati kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang diridhai Allah, kita akan dibutakan oleh Allah dan kita akan tersesat jauh dari jalan yang benar. Di akhirat nanti kita akan tidak bertemu dengan orang-orang yang selalu hadir di majelis ta'lim, yang selalu hadir di sholat berjamaah, yang selalu hadir di amalan-amalan kebaikan, dan mungkin tidak akan bertemu dengan Rasulullah SAW karena kita tidak bersolawat. Oleh karenanya, dengan Islam, dengan iman dan ihsan kita, mari kita tetap bermuraqabah kepada Allah, bermuraqabah diri setiap saat, sehingga kita mendapatkan jalan yang baik dan menuju ridha Allah, Jannatun Na'im. Maka kita akan mendapatkan surga yang begitu nikmat, begitu indah, surga yang begitu kita nantikan. Sahabatku yang rahmati oleh Allah, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang muqarrabah, hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan itu kita dapat menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.